Assalamualaikum sahabat RJ Story ID. Selamat datang di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia di dunia serta di akhirat, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut, marilah kita bersolawat kepada Nabi yang kita selalu cintai, yaitu Nabi Muhammad, dan sebagai tanda kita cinta pada Nabi kita, yuk tulis solawat di kolom komentar. Nah, sekarang yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di Malaysia, tinggal seorang gadis bernama Nordiana. Usianya masih muda, baru 20 tahun, dengan wajah yang lembut dan hati yang tulus. Mimpinya sederhana, menemukan seseorang yang mampu membuatnya merasa lengkap. Tapi siapa sangka, cinta itu datang dari seorang pria yang tinggal jauh di seberang selat, di sebuah kota besar bernama Surabaya, Indonesia. Nordiana bertemu David, seorang pria Indonesia berusia 30 tahun, melalui media sosial. Awalnya, mereka hanya berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. David, dengan senyum tulus dan caranya berbicara yang lembut, membuat Nordiana merasa nyaman. Tanpa mereka sadari, perasaan mulai tumbuh di antara percakapan-percakapan malam yang panjang itu. Nordiana merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, hubungan mereka tidaklah mudah. Jarak dan perbedaan budaya menjadi dinding besar yang harus mereka hadapi. Keluarga Nordiana meragukan hubungan mereka, bahkan teman-temannya menasihati agar Nordiana tidak terlalu berharap pada cinta yang penuh dengan ketidakpastian ini. "Bagaimana kalau dia tidak seperti yang kau bayangkan?" tanya sahabatnya suatu malam. Tapi hati Nordiana sudah mantap. Ia yakin David adalah sosok yang selama ini ia cari. Dengan tekad bulat, Nordiana memutuskan untuk bertemu langsung dengan David. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa perasaannya nyata dan bukan sekadar fantasi dari layar telepon. Tanpa ragu, Nordiana menyiapkan segala sesuatunya dan memutuskan untuk berangkat ke Surabaya. Ketika tiba di Surabaya, Nordiana merasa sedikit takut. Kota besar itu jauh berbeda dari kota kecilnya di Malaysia. Ramai, padat, dan penuh hiruk-pikuk. Ia menggenggam secari kertas yang berisi alamat David. Namun sayangnya, ketika mencoba mencari lokasi tersebut, ponselnya mati dan ia pun tersesat. Ia mulai merasa putus asa, terlebih perutnya sudah mulai lapar dan lelah setelah perjalanan panjang dari Malaysia. Di tengah kebingungan, ia melihat seorang ibu paruh baya yang sedang berjualan makanan di pinggir jalan. Dengan ragu-ragu, Nordiana mendekati ibu tersebut dan mencoba bertanya, "Ibu, permisi. Apakah ibu tahu alamat ini?" Ibu itu melihat Nordiana dengan penuh perhatian, seolah mengerti betapa lelahnya gadis muda ini. "Oh, alamat ini tidak jauh, tapi agak sulit kalau jalan kaki. Kamu dari mana, Nak?" Dengan malu-malu, Nordiana menjawab, "Saya dari Malaysia, Bu. Saya ingin bertemu seseorang di sini." Ibu itu tersenyum lembut. "Wah, jauh sekali. Kamu pasti sudah lelah, ya? Ayo, ikut ibu dulu. Makan sebentar, baru nanti kita cari alamatnya sama-sama." Nordiana terkejut sekaligus terharu dengan kebaikan ibu tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia menerima tawaran itu. Di rumah ibu yang sederhana, Nordiana disambut hangat oleh keluarga ibu tersebut. Makanan khas Indonesia tersaji di depannya, dan setelah beberapa suap, ia merasa tubuhnya kembali bertenaga. Setelah makan, ibu itu berkata, "Ayo, sekarang ibu antar kamu ke alamat ini." Di tengah perjalanan, ibu itu berbicara banyak tentang Surabaya, tentang budayanya yang ramah, dan tentang kehidupan di kota tersebut. Nordiana merasa bersyukur bertemu ibu yang baik hati ini. Seolah-olah Tuhan mengirimkan malaikat di tengah perjalanannya yang sulit ini. Akhirnya, mereka tiba di alamat yang dituju. Dengan perasaan tegang, Nordiana berdiri di depan pintu rumah David. Jantungnya berdetak kencang, dan pikirannya dipenuhi berbagai macam kemungkinan. Bagaimana kalau dia tidak mengenali saya? Atau mungkin dia tidak seperti yang saya bayangkan? Nordiana hampir mundur, tapi ibu itu menggenggam tangannya, memberi semangat.
Pintu terbuka, dan di sana berdirilah David, sosok pria yang selama ini hanya ia lihat lewat layar telepon. David terkejut, namun wajahnya segera berubah menjadi senyum hangat. "Nordiana?" tanyanya dengan suara pelan, seolah tak percaya. Nordiana mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ini aku, David. Aku datang untukmu." David tampak tak bisa berkata-kata, dan tanpa berpikir panjang ia memeluk Nordiana. "Terima kasih sudah datang. Aku tak pernah berpikir kamu akan seberani ini," ujarnya pelan, suaranya bergetar oleh emosi. Sejak hari itu, Nordiana tinggal sementara di rumah keluarga David, ditemani ibu baik hati yang membantunya selama di Surabaya. Hari-hari yang mereka lalui dipenuhi kebahagiaan sederhana, berjalan-jalan di taman, mencoba makanan khas Indonesia, hingga mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang penuh kenangan. Namun, meski mereka bahagia, bayang-bayang perpisahan mulai terasa. Nordiana tahu, pada akhirnya ia harus kembali ke Malaysia, dan David belum bisa pindah karena pekerjaannya yang masih mengikatnya di Surabaya. Momen perpisahan mereka tiba di bandara, beberapa hari kemudian. Dengan air mata yang tak bisa ditahan, Nordiana memeluk David untuk terakhir kali. "Apakah kamu akan menungguku, David?" bisik Nordiana, suaranya bergetar. David mengangguk, mencoba tersenyum meski matanya juga basah. "Aku akan menunggu. Aku janji, suatu hari nanti kita akan bertemu lagi, tanpa harus berpisah." Nordiana tersenyum di tengah air matanya. Ia tahu, meski berat, perjalanannya ke Surabaya bukanlah akhir dari kisah cintanya dengan David. Di balik jarak yang memisahkan, mereka tetap terhubung oleh cinta yang tulus dan keberanian untuk memperjuangkan kebahagiaan mereka. Beberapa bulan berlalu sejak perpisahan yang berat di Bandara Surabaya. Meski jarak kembali membentang di antara mereka, cinta yang tumbuh antara David dan Nordiana tak pernah luntur. Mereka terus berkomunikasi, saling menguatkan, dan merencanakan masa depan bersama. Hingga akhirnya, David memberanikan diri untuk melakukan hal yang sudah lama ia impikan, melamar Nordiana secara langsung, di tanah kelahirannya, di Malaysia. David tidak datang sendirian. Ia membawa serta kedua orang tuanya, sebuah langkah besar yang menunjukkan betapa seriusnya ia dalam hubungan ini. Ibu dan ayah David, meskipun awalnya ragu, akhirnya menerima Nordiana dengan hangat setelah mendengar cerita dan melihat ketulusan anak mereka. David dan keluarganya berangkat ke Malaysia dengan penuh harapan dan doa, membawa niat baik untuk mempererat ikatan cinta dengan keluarga Nordiana. Ketika tiba di Malaysia, mereka disambut dengan ramah oleh keluarga Nordiana di rumahnya yang sederhana namun hangat. Malam itu, suasana di rumah Nordiana dipenuhi dengan tawa, canda, dan kehangatan yang terasa sangat akrab. Ibu Nordiana, yang semula cemas akan perbedaan budaya dan adat, kini terlihat tersenyum tulus, menyambut kedatangan calon besannya dengan sepenuh hati. Di ruang tamu, ayah Nordiana menyambut mereka sambil berkata, "Selamat datang di rumah kami, semoga kedatangan ini membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua." Ayah David mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih, Pak. Kami sudah lama ingin bertemu dengan keluarga Nordiana." Setelah mendengar cerita dari David tentang betapa baik dan hangatnya Nordiana, kami merasa tenang bahwa anak kami berada di tangan yang tepat. Sementara itu, Ibu Nordiana mengajak Ibu David untuk berbincang di dapur. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, mulai dari memasak, keluarga, hingga pengalaman mereka dalam mendidik anak-anak. Nordiana dan David sesekali saling bertukar pandang dan tersenyum, melihat bagaimana kedua keluarga mereka mulai akrab satu sama lain. Di meja makan, keakraban semakin terasa. Mereka menikmati hidangan khas Malaysia yang disiapkan dengan penuh kasih oleh keluarga Nordiana. Di sela-sela makan, ayah Nordiana memulai pembicaraan serius. "Jadi, David, apa rencana kamu dan Nordiana ke depannya?" David, yang telah menyiapkan jawaban, menjawab dengan penuh rasa hormat, "Pak, Bu, saya ingin meminta izin dan restu untuk menikahi Nordiana.
Saya ingin membangun keluarga bersamanya, dan saya berjanji akan menjaga dan mencintainya sepenuh hati. Ayah Nordiana terdiam sejenak, menatap David dengan mata yang lembut namun penuh pertimbangan. David, kamu tahu, melepaskan anak perempuan kami ke tangan orang lain bukanlah hal yang mudah. Tapi setelah melihat kesungguhanmu, kami yakin kamu adalah pria yang tepat untuk Nordiana. Suasana hening sesaat. Mata Nordiana mulai berkaca-kaca, dan ia meremas tangan David yang duduk di sebelahnya. Hatinya bergetar mendengar persetujuan dari ayahnya. Kemudian, Ibu Nordiana yang tak bisa menahan haru berkata, "Anak-anak, kalian berdua benar-benar telah membuat kami bangga. Kami melihat cinta dan kesungguhan di antara kalian, dan itu sudah cukup bagi kami." Diskusi pun berlanjut pada rencana pernikahan. Ibu David menyarankan agar pernikahan dilakukan dengan cara yang sederhana, sesuai keinginan Nordiana dan David. Kami tidak ingin terlalu mewah, yang penting kebersamaannya. Kami datang dari jauh, dan yang terpenting bagi kami adalah bisa merayakan momen ini dengan keluarga, ujar Ibu David sambil tersenyum pada Ibu Nordiana. Ibu Nordiana mengangguk, merasa lega bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama. "Ya, Bu. Kami juga tidak ingin terlalu banyak formalitas. Kami hanya ingin acara yang hangat, penuh kebahagiaan dan doa dari keluarga dan sahabat." Obrolan mereka semakin akrab. Bahkan, ayah David dan ayah Nordiana tampak tertawa bersama saat membicarakan masa muda mereka. Seolah-olah dua keluarga yang baru bertemu ini sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Dalam hati, Nordiana merasa bahagia dan bersyukur. Tak pernah ia membayangkan keluarganya dan keluarga David bisa bersatu dalam suasana yang begitu harmonis dan hangat. Setelah pembicaraan panjang, mereka sepakat untuk mengadakan pernikahan dengan adat sederhana, mencampurkan unsur budaya Malaysia dan Indonesia agar terasa lebih bermakna. Mereka memilih hari yang baik, tak terlalu lama agar cinta yang telah tumbuh ini bisa segera disatukan dalam ikatan suci. Di akhir pertemuan, ayah Nordiana mengakhiri dengan sebuah pesan hangat, "Anak-anakku, ingatlah bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang. Yang paling penting adalah saling memahami, saling mendukung, dan membangun kebahagiaan bersama." Kami sangat bersyukur keluarga David dan keluarga kami bisa bertemu dan bersatu di jalan yang indah ini. David dan Nordiana saling menatap. Dan untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa impian mereka untuk bersama bukan lagi sekadar angan-angan. Keluarga mereka telah merestui, dan masa depan yang mereka impikan kini terasa semakin dekat dan nyata. Malam itu, dua keluarga yang berasal dari dua negara yang berbeda menjadi satu dalam doa dan harapan. Hari pernikahan David dan Nordiana akhirnya tiba. Seperti yang direncanakan, pernikahan mereka berlangsung sederhana namun syarat makna, dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Acara digelar dengan perpaduan adat Melayu dan Jawa yang unik, mencerminkan perjalanan cinta mereka yang melintasi dua budaya. Nordiana mengenakan kebaya indah khas Jawa dengan sentuhan hijab Melayu yang anggun, sementara David memakai beskap dengan sarung songket sebagai lambang ikatan antara dua budaya ini. Saat prosesi ijab kabul, suasana hening. Hanya suara lantunan doa dan detak jantung yang berdegup kencang terdengar di antara keluarga. Dengan tegas, David mengucap akad, dan di hadapan keluarga serta Tuhan, mereka resmi menjadi suami istri. Tangis haru mengalir dari wajah kedua orang tua mereka. Impian yang telah lama mereka perjuangkan kini terwujud. Setelah pernikahan, mereka memulai kehidupan baru di Indonesia. Nordiana meninggalkan tanah kelahirannya, menetap di Surabaya bersama David. Awalnya, ia merasa rindu pada keluarganya di Malaysia, tetapi David selalu ada di sisinya, berusaha membuat Nordiana merasa nyaman di tempat barunya. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh cinta dan kebersamaan. Bagi mereka, tantangan bukan lagi sekadar jarak antar negara, melainkan usaha menjaga cinta dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ujian pernikahan mereka datang lebih cepat dari yang diduga. David, yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan, tiba-tiba dihadapkan pada masalah besar.
Perusahaan tempatnya bekerja mengalami krisis, dan ada ancaman pemutusan hubungan kerja besar-besaran. David menjadi gelisah, takut jika suatu hari ia kehilangan pekerjaannya dan tak bisa memberikan yang terbaik untuk Nordiana. Suatu malam, David duduk termenung di ruang tamu, wajahnya terlihat penuh kecemasan. Nordiana yang sedang membuat teh mendekat dan duduk di sampingnya. "Apa yang terjadi, Mas? Ada yang ingin kamu ceritakan?" tanya Nordiana lembut, menggenggam tangan David. David menghela napas berat. "Perusahaan sedang dalam masalah, Did. Kemungkinan besar akan ada pengurangan karyawan, dan aku tak tahu apakah pekerjaanku aman." Nordiana terdiam, mencerna kata-kata suaminya. Namun, dengan lembut, ia mengelus punggung tangan David. "Mas, apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Jangan pernah merasa sendirian. Aku ada di sini, kita bisa mencari solusi." Perkataan Nordiana membuat hati David terasa tenang. Kehangatan dan ketulusan istrinya membangkitkan kembali semangatnya. Sejak saat itu, mereka bekerja sama dalam mencari jalan keluar. Nordiana, meski belum begitu mengenal seluk-beluk Surabaya, menawarkan untuk mencari pekerjaan sampingan agar bisa membantu meringankan beban suaminya. Namun, David dengan halus menolak. Baginya, cinta Nordiana sudah menjadi kekuatan besar yang membuatnya yakin ia akan mampu mengatasi semua ini. Di tengah krisis, sebuah kesempatan datang. Perusahaan tempat David bekerja memutuskan membuka cabang baru di luar kota, dan David mendapat tawaran untuk memimpin cabang tersebut. Meski ini adalah peluang yang bagus, cabang itu berada cukup jauh, dan David tahu bahwa ini akan membuat mereka lebih jarang bertemu. Namun, setelah berdiskusi dengan Nordiana, mereka sepakat bahwa kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. "Mas, aku tahu ini bukan hal mudah, tapi kita pernah melewati jarak yang lebih jauh dari ini. Kita bisa menghadapinya bersama, seperti dulu," kata Nordiana, memberi semangat pada David. Mendengar hal itu, David merasa yakin dan berangkat untuk menjalani tugas barunya. Mereka menjalani kehidupan jarak jauh untuk sementara waktu, dengan David yang hanya bisa pulang setiap beberapa minggu sekali. Namun, cinta mereka semakin kuat. Setiap pertemuan mereka menjadi momen yang sangat berharga, penuh dengan rasa rindu dan kebahagiaan yang intens. Setelah beberapa bulan, krisis di perusahaan berangsur membaik, dan David berhasil membuktikan kemampuannya dalam memimpin cabang baru. Ia mendapat penghargaan dari perusahaan, dan akhirnya mereka mengizinkannya untuk kembali menetap di Surabaya bersama Nordiana. Sekembalinya ke Surabaya, David merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat melihat Nordiana menyambutnya dengan senyum lebar di depan pintu rumah mereka. "Kita berhasil, Di. Semua cobaan itu akhirnya kita lewati," ucap David sambil memeluk Nordiana erat. Nordiana tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Mas. Semua perjuangan kita akhirnya terbayar. Aku bangga padamu." Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan mereka terus dipenuhi dengan kehangatan serta kebahagiaan yang tulus. Nordiana dan David tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi juga sahabat terbaik yang selalu mendukung dan saling melengkapi. Mereka sering mengenang perjalanan cinta mereka, dari pertemuan di dunia maya hingga berjuang menghadapi cobaan kehidupan bersama. Tak lama kemudian, kebahagiaan mereka bertambah ketika Nordiana hamil. Berita ini membawa sukacita yang tak terhingga bagi mereka dan kedua keluarga yang telah mendukung cinta mereka sejak awal. Ketika akhirnya buah hati mereka lahir, keluarga mereka pun merasa lengkap. Mereka menamai putra mereka, Johan, yang berarti pejuang, sebagai simbol dari perjuangan cinta yang membawa mereka ke kebahagiaan yang sekarang mereka rasakan. David dan Nordiana hidup bahagia, menghadapi tantangan hidup bersama dengan cinta yang kian kuat. Dan bagi mereka, setiap ujian yang mereka lalui hanyalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih dalam, memperkuat cinta yang telah mereka perjuangkan di bawah langit senja yang memerah. David dan Nordiana duduk di beranda rumah mereka, menyaksikan putra kecil mereka bermain di taman.
Sesekali, Johan tertawa riang, mengisi udara dengan kebahagiaan yang murni. David merangkul bahu Nordiana dengan penuh kasih, dan Nordiana menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Mereka tak perlu mengucapkan sepatah kata pun, hati mereka berbicara dengan sendirinya. Perjalanan mereka yang panjang dan penuh liku kini terasa manis saat dikenang. Dari pertemuan tak terduga di dunia maya, keberanian Nordiana menyeberangi lautan, hingga perjuangan mereka menghadapi tantangan hidup, semuanya kini menjadi bagian dari kenangan yang mereka syukuri. Cinta mereka yang dulu harus melintasi dua negara kini tumbuh kuat dalam satu atap, dalam sebuah keluarga yang dibangun di atas ketulusan dan pengorbanan. Kita sudah jauh melangkah, ya, gumam David sambil menggenggam tangan Nordiana. Nordiana tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca melihat ke arah David. Aku tak pernah menyesal memilih jalan ini, Mas. Semua ini berharga, jawabnya lirih. David menatap istrinya dengan mata penuh cinta dan berkata, "Kamu adalah pelabuhan terindah yang pernah aku temukan, Dick. Terima kasih telah berjalan bersamaku hingga sejauh ini." Di tengah sunyi yang damai, mereka duduk bersama, seolah dunia berhenti berputar, memberi ruang bagi kebahagiaan sederhana namun mendalam ini. Mereka tahu, apapun yang akan datang, cinta mereka telah ditempa oleh berbagai ujian, dan kini tak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Dan di bawah langit yang mulai berbintang, mereka berdua berjanji untuk saling mencintai dan menghargai selamanya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga cinta David dan Nordiana menginspirasi kita semua untuk berjuang demi kebahagiaan yang sejati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat.